Aku tak pandai ilmu silat, tapi aku punya keahlian meramu obat-obatan serta membongkar rahasia ilmu orang lain. Dan aku tahu dirimu. Kau harus memenuhi keinginanku, Bocah Ayu. Apa maksudmu, Kang? Diperlihatkan di episode sebelumnya, yang dimana di saat Jaka Gledek yang hendak akan menyerang Putri Ayuni, tiba-tiba muncul cahaya putih yang menyilaukan tepat di kening Putri Ayuni hingga membuat Jaka Gledek pergi meninggalkannya. Namun Putri Ayuni pun tak mengerti mengapa tiba-tiba keningnya mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan itu. Saya juga tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba kening saya mengeluarkan cahaya putih yang membuatnya ketakutan? Bersyukur kita selamat. Terus terang saja, saya tidak akan sanggup melawannya. Ilmunya jauh lebih tinggi daripada saya. Iya, benar Bu. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Oh ya, saya Dian Permata. Ibu? Saya Ayuni. Dian, sepertinya hari sudah mulai gelap. Sebaiknya kita mencari tempat istirahat. Ayo. Tibalah di malam itu, Jaka Gledek yang dikala itu terlihat memiliki kepribadian ganda dikarenakan pengaruh iblis dari Ratu Nagani. Terlihat ia yang tengah merasa nyeri kepala, namun tak ada oskadon di kala itu. Di saat jiwanya yang asli kembali, ia nampak kebingungan, sekaligus ia tak bisa mengingat apa saja yang telah terjadi pada dirinya. Yang masih terbayang di mataku hanya cahaya putih yang menyilaukan mata dan membuat sekujur tubuhku menjadi lemas dan tidak bertenaga. Pada saat tubuhnya yang terlihat lemah, ia yang tengah bertengger di dekat pohon dan sambil mengangan-angan siapa perempuan yang tengah ia hadapi, dikarenakan ia merasakan sorot matanya seakan mengguncang hatinya, seolah-olah mengingatkan seseorang yang begitu berarti di hidup Jaka Gledek. Seolah-olah mengingatkan aku akan seseorang yang sangat berarti di dalam hidupku. Namun tiba-tiba terlihat Wulandari yang mengendap-endap tengah mengamati Jaka Gledek. Di saat kemudian hal itu mengagetkan Jaka Gledek. Kang Jaka, ini aku, Wulandari. Kau Wulandari? Iya, Kang. Wulan, kenapa kau berada di sini? Aku berusaha mengikutimu, Kang Jaka. Mengikutiku? Habis, aku kecewa melihat perbuatanmu akhir-akhir ini, Kang Jaka. Perbuatanku? Mengapa, Wulan? Apa yang telah kulakukan? Lantas Wulandari menjelaskan mengapa ia dengan sengaja mengikuti Jaka Gledek. Hal itu dilakukannya dikarenakan Wulandari yang merasa kecewa atas tingkah Jaka Gledek yang berbalik 180 derajat. Ia yang tak lagi membela kaum yang lemah, justru malah menghancurkan dan menindas desa-desa sekaligus membunuh seluruh warga yang tak berdosa. Hal itu yang telah disaksikan sendiri oleh Wulandari. Ia tak menyangka Jaka Gledek yang ia kenal sekarang menjadi kejam dan sumber kehancuran bagi kaum yang lemah. Aku tidak menuduhmu, Kang. Tetapi aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Apa yang telah kau saksikan? Kau dengan kejam, tanpa perikmanusiaan, telah membakar desa-desa dan membunuh rakyat yang tidak berdosa. Wulan, kau tidak boleh menuduhku sembarangan. Aku bukan menuduhmu, Kang. Tapi itu adalah kenyataan.
Kenyataannya telah aku saksikan sendiri. Mendengar hal tersebut, Jaka Gledek mengelak tuduhan yang telah diucapkan oleh Wulandari kepadanya, dikarenakan ia sendiri tak mengerti dan tak menyadari apa saja yang terjadi pada dirinya. Ya Allah, apa yang sebenarnya telah terjadi pada diriku? Kembalilah ke jalan yang benar, Kang Jaka. Aku sedih. Aku terpukul sekali melihat perbuatanmu yang di luar batas kemanusiaan. Tapi aku tidak melakukan perbuatan itu, Wulan. Aku... Jangan menyangkal, Kang Jaka. Dan beberapa saat kemudian, Jaka Gledek terlihat yang kesakitan akan nyeri kepalanya yang kambuh lagi. Hal itu yang tidak diketahui Wulandari sebenarnya. Ia terlihat nampak kebingungan dan tidak bisa berbuat apa-apa di saat melihat Jaka Gledek yang molat-molat kesakitan. Bangkitlah. Bangkitlah. Nampaknya hal itu dikarenakan Ratu Nagani yang tengah meritual Jaka Gledek dan mengendalikan kembali tubuh Jaka Gledek. Dan pada akhirnya arwah kakek Sugiono yang tengah merasuki tubuh Jaka Gledek. Kang Jaka. Kau harus memenuhi keinginanku, Bocah Ayu. Apa maksudmu, Kang? Jangan, Kang Jaka. Jangan lakukan ini padaku, Kang. Sadarlah, Kang Jaka. Jangan lakukan ini padaku, Kang. Mohon, Kang Jaka. Tunggu tuanku. Scene beralih di mana waktu itu terlihat Mak Erot yang tengah mengejar Ki Malunggi. Hal itu dikarenakan Mak Erot yang tengah menyampaikan dan meminta waktu Ki Malunggi semalam guna untuk mengisi dan menyempurnakan ajian pada Ki Malunggi agar kesaktian Ki Malunggi tak tertandingi di kala itu. Benar yang kau katakan? Sungguh tuanku, semalam saja maka semuanya itu akan beres. Seluruh perlengkapan persiapan sudah Mak siapkan. Kalau begitu, lakukan secepatnya. Baik tuan, mari. Jalan. Silakan duduk tuan. Namun di saat Mak Erot dan Ki Malunggi yang tengah melakukan ritual tersebut, tiba-tiba Dian dan Putri Ayuni tanpa sengaja melewati tempat itu. Dan di saat Dian melihat mereka berdua, ia begitu geram dan murka. Ada apa, Dian? Kedua bajingan itu harus dilenyapkan dari muka bumi. Mereka adalah jahanam-jahanam yang mengotori bumi ini. Nenek tua tak tahu diri. Terimalah pembalasanku. Gadis manis, ternyata kau datang sendiri untuk menyerahkan diri. Mari kita lanjutkan permainan kita yang tertunda. Jahanam kau, berdebah. Aku datang untuk mencabut nyawamu.
Nampaknya hal tersebut dikarenakan Dian yang tengah sebelumnya pernah berhadapan dengan Ki Malunggi. Namun Dian yang masih kalah tanding dengan Ki Malunggi. Melihat hal tersebut, Putri Ayuni lantas membantu Dian, namun hal itu percuma dilakukannya. Hingga pada akhirnya mereka berdua hanya menjadi bahan praktek Ki Malunggi untuk menjajal jurus sakti kakek Sugiono. Ternyata ada dua perempuan cantik datang menyerahkan diri padaku. Bajingan! Mari kita teruskan, tuanku. Tunggu dulu. Ada kesenangan lain yang harus aku selesaikan lebih dahulu. Dua betina liar ini sangat membakar seleraku. Kau menyingkirlah. Tapi kesempurnaan keahlian tuanku lebih penting daripada segalanya. Semua bisa tuanku dapatkan jika tuanku telah menjadi tokoh yang tak terkalahkan. Sekarang pun siapa yang bisa mengalahkan aku? Hah? Kau jangan coba melarang aku dengan seleraku yang satu ini. Setelah aku memuaskan tubuhku, kau lanjutkan pekerjaanmu. Scene kembali di mana pada kala itu Jaka Gledek yang terlihat tak sadarkan diri, yang tengah terpengaruh oleh arwah kakek Sugiono, hingga begitu nafsu melihat Wulandari yang nampak semlohai. Pada akhirnya Wulandari hanya bisa berpasrah diri dan mencoba membaca surat Anas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati. Seketika dengan fadilah surat Anas yang telah dibaca Wulandari, terlihat Jaka Gledek yang tengah sadarkan diri hingga membuatnya kebingungan. Namun selang beberapa saat pengaruh itu muncul kembali hingga Wulandari mengikhlaskan dan berpasrah diri. Katakan, Wulan, apa aku telah berbuat salah kepadamu? Jawab aku, Wulan. Jawab aku. Aku katakan sejujurnya kepadamu, Kang. Aku menyayangimu dengan tulus. Tapi kau telah mengecewakan aku, Kang. Apa maksudmu, Wulan? Aku... Kang Jaka! Kang! Baiklah. Jika itu memang maumu, lakukanlah sekarang, Kang Jaka. Aku pasrah, Kang. La haula wala quwata illa billah. Namun di saat Jaka Gledek mendengarkan lantunan la haula wala quwata illa billah,
Lantas Tunggang Langgang meninggalkan Wulandari. Di pagi harinya terlihat Ki Malunggi yang tengah mengontrol dan mengetahui ilmu yang ada pada diri Dian Permana adalah ilmu dari pendekar petapa sakti Mandraguna yang tak lain adalah Ki Topan. Mengetahui hal tersebut, Ki Malunggi berniat untuk menyedot seluruh ilmu yang ada pada tubuh Dian. Namun sebelumnya ia konsultasi terlebih dahulu kepada Maerot. Kau baru tahu siapa aku. Iblis jahanam. Jika aku bisa menyerap ilmunya, sangat luar biasa. Aku harus tanya sama Maya, bagaimana caranya. Tapi aku harus membelenggunya dulu dengan kawat Dewa Api. Sekarang kau tidak bisa lolos dari tangan ini. Tunggu sebentar. Ya. Bajingan, pengecut, lepaskan aku. Di sisi lain terlihat Maerot yang tengah mendatangi Putri Ayuni di kala itu. Seketika Maerot dikejutkan akan ilmu kesaktian pada tubuh Putri Ayuni yang tak lain adalah ajian Ayu Pesona, yang bila mana seseorang itu memiliki ilmu tersebut akan awet muda, sama halnya Putri Ayuni yang sudah berumur 40 tahun namun nampak tetap ayu dan mulus, kecantikannya abadi selama Putri Ayuni masih memiliki ajian Ayu Pesona tersebut. Ternyata kau memiliki ajian Ayu Pesona. Umurmu 40-an, tapi kau masih kelihatan muda. Kecantikanmu abadi selama kau masih memiliki ajian tersebut. Dari mana kau bisa tahu, Nenek Peot? Memang aku tak pandai ilmu silat, tapi aku punya keahlian meramu obat-obatan serta membongkar rahasia ilmu orang lain. Dan sekaligus Maerot mengetahui bahwasannya Putri Ayuni bukan manusia seutuhnya, melainkan ia juga setengah manusia setengah siluman. Hal itu diketahui Maerot dikarenakan Maerot memiliki keahlian meramu obat-obatan dan bisa membongkar rahasia ilmu dan jurus-jurus seseorang. Ki Malunggi yang telah mengetahui akan jurus dan ilmu Ayu Pesona yang dimiliki Putri Ayuni, lantas Ki Malunggi yang ingin hidup abadi dan awet muda seketika memerintahkan Maerot untuk menyecap seluruh ilmu yang dimiliki Putri Ayuni. Aku ingin menjadi muda kembali. Kau serap ilmu dia untukku. Dengan senang hati, tuanku, akan saya lakukan. Kalian manusia berhak binatang. Kau salah, perempuan cantik. Tuanku ini bukan manusia, juga bukan binatang. Tuanku ini tidak memiliki denyut jantung dan tidak bisa mati kecuali... Iya, tuanku. Maerot kelepasan berbicara. Maerot tidak bermaksud membuka rahasia tuanku. Nah, sudahlah. Dasar perempuan ceret. Sekarang jalankan perintahku. Baik, tuan. Sekarang akan ku sedot, akan ku cecek ajian Ayu Pesonamu. Tunggu, aku akan mempersiapkan upacaranya.
Dan terlihatlah Jaka Gledek yang masih tertatih mencari Oskadon untuk menghilangkan rasa nyeri kepalanya. Apakah Jaka Gledek bisa menemukannya? Oleh karena itu tetap stay di AG92 Channel. Dan terima kasih bagi yang selalu mendukung AG92 Channel. Mimin doakan semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Akhiri salam dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.